Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Putramu menyebut Engkau sebagai Bapa. Demikian pula kami diajarnya untuk menyebut Engkau sebagai Bapa. Suatu relasi yang sangat personal antara seorang bapa dan anak. Terima kasih Tuhan, anugerah misteri yang Kau nyatakan itu bahwa Tuhan dan kami dekat, sangat dekat dengan hidup kami. Semoga kami menyelami, menghayatinya sebagai anak-anak Allah yang penuh cinta. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menegur para murid yang melarang anak-anak datang kepada Yesus. Ya, dan bagian teks ini Yesus mengatakan dan meneguhkan sekali lagi supaya, dan ini menjadi suatu yang menurut saya penting sekali, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita tidak menjadi seperti anak kecil, tentu saja bukan dimaksudkan untuk kekanak-kanakan, tapi mempunyai jiwa, semangat, ketulusan, kejujuran apa adanya dengan diri kita sendiri, dengan hidup kita. Kita tidak akan masuk kerajaan surga. Dan saya menjadi mengerti betapa ketika orang tidak jujur, ketika kita tidak jujur, kita tidak apa adanya, kita menyembunyikan sesuatu, kita tidak terbuka. Dan memang tidak ada keselamatan, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Ketika orang menutup diri, merasa diri paling benar, merasa tidak ada masalah, merasa tidak ada problem, itu tanda juga bahwa orang tidak bisa atau belum bisa memasuki misteri batinnya, jujur apa adanya. Dan kita seringkali merasionalisasi, menganggap tidak ada apa-apa, padahal sebetulnya ada apa-apa. Bagaimana kita mengecek relasi kita dengan sesama kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan adik-adik kita, dengan siapa saja. Apakah ada sesuatu yang bergejolak yang tidak nyaman, tidak enak, dan itu juga. Dan bagaimana kita juga berelasi dengan Tuhan sebagai Allah yang Bapa. Bagaimana kita enggan meluangkan waktu untuk bersama Tuhan. Padahal Dia adalah Bapa, kita anak, suatu relasi personal. Dan Tuhan sudah ingin dan mau untuk duduk dekat dengan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya menjadi mengerti betapa tidak mudahnya menjadi seperti anak kecil. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Kejujuran, ketulusan, apa adanya. Nah, saya melihat dari satu aspek lain yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kebanyakan dari kita. Kenapa kita susah bersikap jujur apa adanya dan tulus seperti anak kecil, yang Yesus mengatakan menjadi suatu gerbang, pintu untuk masuk kerajaan surga? Saya menyebutnya karena si kecil kita, yang saya sebut dengan inner child kita, itu mengalami keterlukaan. Dan sekali lagi, kita tidak bisa jujur karena kita mengalami keterlukaan. Si kecil kita, si inner child kita terluka. Terluka karena apa? Terluka karena kurangnya cinta kasih, atau berlebihnya cinta kasih, atau peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang menekan, merepresi si kecil kita yang belum mampu menangkap peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, bahkan si kecil kita itu sudah ada dalam kandungan ibu kita. Ketika misalnya ibu kita mengalami stres, mengalami problem, mengalami situasi yang berat,
ketika kita dikandung sang ibu, dan perasaan pengalaman ibu dan bapak itu mempengaruhi bayi di dalam kandungan. Ada juga yang karena minum obat, karena harus minum obat. Ada juga yang karena mau digugurkan tetapi tidak berhasil dengan minum jamu-jamu tertentu. Dan itu menekan si bayi dalam kandungan. Dan itu masuk, dan ini menjadi sangat sulit karena seluruh tubuh mulai dari kepala hingga kaki selalu diresapi oleh perasaan sang ibu. Coba Anda perhatikan, Anda tanya kepada ibu Anda, ya, apa yang terjadi di sekitar, di pengalaman ibu ketika ibu mengandung kita. Belum lagi mungkin terjadi perceraian antara bapak dan ibu yang mempengaruhi perasaan ibu. Ya, belum lagi KDRT, belum lagi problem-problem macam-macam, berbagai macam problem. Ya, disingkirkan atau ibu sendiri unwanted child, anak-anak yang tidak diinginkan oleh bapak atau ibu, oleh siapa dan seterusnya. Nah, ini si inner child ini yang belum dibereskan gitu loh. Mengapa seringkali kita sulit mengampuni orang lain? Karena yang terluka itu bukan saya yang besar, tetapi saya yang kecil. Yang terluka dan dilukai. Entah juga karena terjadi pelecehan seksual. Ya, dia menjadi korban perilaku yang tidak baik dari seorang laki, lalu dia punya gejala menjadi gay, menjadi homo. Demikian juga dengan anak gadis, si ibu yang mengendaki anak laki tetapi yang lahir perempuan, atau sebaliknya. Nah, inilah si kecil kita yang harus kita bereskan, kita sembuhkan dalam kehidupan kita di masa lalu kita. Ada seorang teman bertanya, Romo, kenapa harus mengorek-orek masa lalu kita? Kenapa kita harus mengingat-ingat masa lalu kita? Ya sudah, biarkan aja, kita lupakan saja. Silakan itu keputusan Anda pribadi untuk mengambil sikap melupakannya. Silakan, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa ketika nanti kita tua, ya, ketika perbatasan antara bawah sadar dan sadar itu mulai dol, ini akan muncul lagi di permukaan. Si kecil ini akan muncul lagi karena tidak mendapat perhatian, tidak mendapat cinta, tidak mendapat penyembuhan. Ya. Saya memberikan contoh seperti Hitler. Anda tahu Hitler itu dengan kurang lebih ada 10 juta orang dibantai dengan cara yang keji dan cara yang bengis, dengan macam-macam. Yang hari ini kita merayakan Santo Maximilianus Kolbe yang disuntik racun karena menggantikan seorang bapak yang mau dihukum mati. Salah satu dengan luar biasa mengerikan. Karena si Hitler ini ketika kecil ayahnya adalah seorang Yahudi dan ibunya seorang Jerman, di mana ayah Yahudi itu menindas, memukul, melakukan tindakan-tindakan bengis kepada ibunya, dan itu dilihat oleh di mata Hitler. Maka dia punya persepsi, saya akan membenci orang Yahudi. Dan itu tertanam dalam dirinya dengan kamuflase ideologi tertentu, dia menghancurkan. Jadi balas dendamnya itu. Dan ini menjadi mengerikan karena luka batin itu bisa menjadi lubang dari kuasa kegelapan untuk masuk di dalamnya. Ya. Lalu menjadi menindas, berperilaku aneh, berperilaku ganjil dalam kehidupannya. Dan itu semua karena si kecil kita. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi silakan Anda saya menawarkan ini supaya kita bisa mengolah diri kita sendiri. Mumpung kita masih sadar, masih bisa dimengerti, masih bisa bisa mengolahnya. Ya, kita mengolahnya, lalu kita bisa membereskan itu. Nanti kalau kita sudah tua, kita akan menjadi kesulitan bagi anak-anak kita karena perilaku kita seringkali aneh, karena itulah di bawah sadar, dan sulit lagi untuk menyembuhkan karena tingkat kesadaran dan tingkat akarnya itu sudah mengakar kuat. Untuk mengubah menjadi sesuatu yang baru menjadi sulit. Tetapi everything is possible with God. Segala sesuatu menjadi mungkin bersama Allah. Maka saudaraku terkasih, ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, problemnya bukan si besar saya, si kecil saya yang terluka, yang belum bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai hatinya.
Sekarang karena itulah saya menawarkan ini, dan sesuatu yang saya kira perlu kita sadari bahwa itu sesuatu. Kalau Anda misalnya nggak ada masalah dengan si kecil, is okay, fine, bagus. Ya, maka disinilah kita lihat betapa Bunda Maria yang dikandung tanpa noda itu, ya, memiliki Memiliki kerelaan, keikhlasan, kecepatan menjawab, melakukan kehendak Tuhan. Kenapa seringkali kita gelisah, kita tidak bisa doa hening? Karena di bawah sadar kita ada sesuatu yang kita tekan, kita tindas, sehingga kita tidak bisa tenang, tidak bisa hening. Dan dalam hidup kita juga mudah gelisah, mudah cemas, ya. Dan ini yang membuat lalu kita mencari sesuatu yang membuat kita menjadi damai. Maka Santo Agustinus mengatakan, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Maka penyelamatan penebusan itu adalah Tuhan masuk di dalam bawah sadar kita. Di dalam bawah sadar. Dan ini sulit sekali. Tidak mudah memang antara sadar dan bawah sadar. Masuk di dalam bawah sadar kita, dalam unconscious kita, dalam subconscious kita, yang sudah begitu lama dalam sejarah hidup kita, dalam sejarah keluarga kita, dan latar belakang kita sebagai orang Jawa, orang budaya tertentu, masuk di bawah sadar semua itu. Nah, Roh Kudus itulah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk masuk ke kedalaman. Maka ketika kita mengalami perasaan-perasaan yang tidak nyaman, gelisah, cemas, itu sebetulnya kita bersyukur supaya itu dibongkar, diberi perhatian, disembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dengan pengampunan dan Yesus, kuasa darah Yesus yang menyembuhkan masa lalu kita, berdamai dengan masa lalu kita. Dan untuk itu kita harus mengizinkan Yesus, masuklah ke dalam bawah sadarku. Kau sembuhkan si kecilku ini. Nah, kalau nanti si kecil kita bertemu dan segala macam disembuhkan, pasti kita akan berubah, akan menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih gembira, lebih penuh sukacita. Anda mau atau tidak? Monggo, silakan. Nah, bagi Anda yang mau mengolahnya, mumpung ada waktu di masa pandemi ini, silakan cari di Suara Karmel. Ya, di Suara Karmel, di situ ada uraian saya tentang luka batin. Dan kalau nanti Anda sudah mengolahnya itu, silakan japri ke saya, minta panduan untuk bertemu dengan si kecil dan disembuhkan dari si kecil. Ya, silakan Anda. Ya, jadi silakan sehingga si kecil kita disembuhkan, maka si besar kita lama-lama akan sembuh. Dan karena kita mengundang Yesus dan Roh Kudus menyembuhkan, lalu kita bahagia, damai. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua diberkati Tuhan, mendapatkan damai sejati yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan berkati Anda semua. Mari, jadilah si kecil di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan kelimpahan, kebahagiaan, dan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan si kecil, bertemu dengan Roh Kudus, bertemu dengan Yesus, untuk masuk ke dalam batin kita yang terlalu. Tuhan berkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.